Agama Islam agama suci, sapa ora ngaji bakal rugi. Rugi dunya ora dadi apa, rugi akhirat mlebu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian kakung saha putri ingkang kinurmatan, alhamdulillah enjang menika saged digampilaken kalian Allah Subhanahu wa taala nindai pengaosan Ahad pagi wonten Masjid Al Hasanah menika. Lan Ahad pagi niki Ahad ingkang sepindah nggih saking sasi Ramadan. Berarti salajengipun insyaallah wonten sekitar 3 kali Ahad nggih. Menuju akhir Ramadan, wektale kraos cepet sanget, ampun ngatos sak mangke sasi Ramadan menika nilar kawula panjenengan lan kawula panjenengan dereng angsal pangampunan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun nate ngendika wonten salah setunggalipun hadis, wailun liman adrakar ramadhana wa lam yughfarullah. Celaka bagi orang yang ketemu bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, wau sampun diaturaken tema pembahasan enjang menika ingkang biasa rutin dalem aturaken setiap Ahad keempat nggih menika fikih pernikahan. Nanging niki kula badhe nggih maringi pilihan kagem jamaah. Pas poso-poso ngoten pas mboten niku kinten. Bahasipun kok fikih pernikahan. Napa digentos fikih siam? Nggih. Terus pundi? Fikih siam kalian iktikaf nggih. Kersane munasabahe pas. Niki pas poso nggih bahase fikih poso ngoten. Kan setahun sepindah biasane. Nggih. Soale kadang pangapunten nggih, sasi poso niku kathah napa? Kathah pengaosan, kathah ceramah, kultum, kuliah subuh, pengaosan menjelang berbuka. Nanging jarang ingkang bahas kaitanipun bab fikih. Kathahipun motivasi, tazkiyatun nafas, nasihat. Nanging fikih puasa piyambak niku jarang dibahas. Kamangka insyaallah enjang menika pembahasan kaitan fikih siam, fikih puasa dalam pendetaken sake kitab Al-Yaqut An-Nafis karangan Al-Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri
Al-Hadrami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kitab menika kitab fikih menggunakan pendekatan madhab Imam Syafi'i sami kados matan Abi Suja. Lan wonten kitab Siam niki insyaallah mangke poin-poin lan materi ingkang diaturaken sampun eco sanget runut, gampang ditulis, gampang difahami. Nggih. Langsung kemawon, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Hadrami rahimahullahu taala fi kitabihil Yaqut An-Nafis fi madhhabi Muhammad ibni Idris rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kitabus Shaum. As-shaumu lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun 'anil mufattirati ala wajhin makhsus. As-shaumu lughatan al-imsak. Definisi puasa secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Nggih, menahan. Maka dari kata-kata ini juga ditetapkan 10 menit sebelum waktu adzan subuh di bulan Ramadan ada istilah waktu napa? Imsak. Maksudnya tahan, wis aja maem melih. Ampun ngunjuk melih kan ngoten. Tahan karena sebentar lagi masuk adzan subuh. Memang bukan berarti orang yang makan minum di waktu imsak itu puasanya batal. Bener. Tapi memang di situ sudah lampu kuning. Lebar kuning hijau. Nggih. Ini nek ijone maksudnya hijau setar puasa bener nggih. Kuning bibar niku hijau setar puasa. Ya, maksudnya memang imsak itu ya disuruh nahan. Meskipun kalaupun kita makan atau minum tidak batal. Nah, jadi puasa itu artinya menahan. Nanti korelasi bahasa dengan istilah ketemu. Ada kaitannya nggih antara bahasa dan istilah. Istilah itu artinya puasa menurut syariat. Menurut syariat Islam, puasa itu apa toh? Di sini disebutkan imsakun anil mufattirat. Menahan diri dari mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Nanti akan disebutkan ada 11 pembatal puasa. Nggih, ingkang batalaken puasa pinten? 11. Insyaallah nanti di bab yang akhir. Nah, ini definisinya dulu. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa ala wajhin maksus dengan tata cara yang khusus. Disebutkan tata cara khusus karena masuk di dalamnya ada niat. Masuk di dalamnya ada apa? Niat. Nih. Jadi orang yang meninggalkan pembatal puasa tapi tidak menggunakan niat boten sah posone. Karena tidak sesuai dengan tuntunan dan tata cara khusus yang disyariatkan. Mekaten. Nggih. Insyaallah nanti dijabarkan di rukun puasa. Rukun puasa ada apa saja, itu yang menjadi kriteria ya dijalankannya puasa sesuai tuntunan syariat. Syurutu wujubis shaum, syarat wajibnya puasa. Syarat wajib niku dos pundi? Syarat wajib niku adalah kriteria yang masuk wajib. Siapa saja sih yang wajib puasa? Sinten mawon? Napa saben tiyang niku wajib poso? Napa mboten wajib? Nah niki
kalebet wonten syurutul wujub, syarat-syarat wajib. Syurutul wujubi shaumi khamsatun, syarat wajibnya puasa ada 5. Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama al-Islam. Ya, syarat wajib puasa adalah Islam. Lawan dari Islam adalah kufur, ya, atau muslim, lawannya adalah kafir. Ya, kafir itu istilah sekarang diperhalus jadi non muslim. Ya, tapi teng Quran kali hadis mboten wonten bahasa non muslim. Ya, wontene kafir. Mboten wonten perubahan. Kalau kita kalau orang ngomong kafir itu ekstrim, radikal, mungkin bosone Quran. Nggih. Ya, kita ngomong apa ya? Di antara kita, di antara kaum muslimin menyebut di luar kita itu kafir ya wajar. Yang lain jangan tersinggung, wong itu bahasanya Al-Qur'an. Nggih. Jadi lawannya muslim adalah kafir. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa. Bahkan kalau maksa poso nggih mboten sah. Nah, nanti masuk juga di syarat sah. Syarat sahnya puasa itu juga Islam. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib niku kriteria sing mlebet wajib poso sinten. Syarat sah adalah siapa yang kalau memenuhi syarat-syarat tersebut puasanya sah. Nggih. Jadi artinya orang kafir tidak wajib puasa. Kalaupun puasa, puasanya batal karena syarat sahnya puasa Islam dulu. Nah, kan nonton niki tren pernikahan beda agama. Nah, ini baru tren digaungkan di mana-mana, nggak masalah nikah beda agama. Memang nggak masalah kalau laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab. Ahlul kitab loh, selain ahlul kitab nggak boleh. Nikah sama wathaniyun. Wathaniyun itu penyembah berhala. Selain ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Itu pun nanti ada syarat-syaratnya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dulu melarang kaum muslimin laki-laki menikahi ahlul kitab ya, selama masih ada wanita muslimah yang belum nikah. Ini syaratnya Sayyidina Umar. Nek terus wonten nggih wanita jomblo yang belum nikah berarti boten angsal. Iki piye wong ana muslimah kok milih liyane. Nggih. Itu. Nah, tapi tren ini ada sekarang muncul artis yang lakinya kafir, wanitanya muslimah. Itu enggak boleh, haram. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Jadi enggak boleh nikahkan anak perempuan sama laki-laki kafir. Apapun agamanya, enggak boleh. Tapi itu terjadi. Nah, terus akhirnya ada gini, wah agar kita toleransi pas bulan Ramadan saya nemeni istri berpuasa. Oh, rasah ora oleh. Jelas enggak sah dan enggak berpahala karena syaratnya harus Islam. Tapi menarik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang kafir itu meskipun ya mereka tidak wajib puasa. Dan kalau puasa itu ya enggak sah. Tapi di akhirat nanti bakal ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok enggak puasa? Nggih. Kowe dhisik ning donya ngopo ora poso? Ya bingung. Wah, aku ora wajib. Kula kafir. Iya, asline kowe wajib nek kowe mlebu Islam, ning salahmu ora mlebu Islam. Akhirnya diadab sama Allah gara-gara meninggalkan puasa. Nggih. Jadi orang kafir itu mukhatabuna bi furu'i syariah. Mereka itu terkena khitab itu ajakan untuk mengamalkan syariat. Aslinya orang kafir itu kalian orang kafir ayo nindai sholat, ayo kalian berpuasa. Nah mereka datang ya wis aku meh sholat sik, nek meh sholat Islam sik.
Itu syahadat dulu. Baru bar syahadat jenengan sholat. Aturannya begitu, maka di akhirat yo tetap diadab. Mereka ninggal sholat yo diadab, ninggal poso diadab, ninggal zakat diadab, mboten mangkat kaji nggih diadab. Nggih, itu menariknya bahwa orang kafir meskipun tidak wajib puasa, tapi mereka terhitung dosa dengan meninggalkan puasa. Nggih, kemudian yang selanjutnya syarat yang kedua adalah at-taklif. Syarat wajibnya puasa yang kedua adalah at-taklif. Apa itu taklif? Taklif itu adalah makna dari dua kriteria. Sebetulnya ini dua kriteria digabung jadi satu, yaitu akil dan balik. Taklif itu artinya akil dan balik, berakal dan balik. Maka puasa tidak wajib bagi yang tidak berakal. Puasa tidak wajib bagi yang tidak berakal, yaitu orang gila. Orang gila atau keterbelakangan mental juga bisa masuk. Apa istilahnya idiot. Yang memang nggak bisa berpikir, nggak bisa menalar dengan nalar umumnya orang, itu tidak wajib puasa. Kemudian dengan syarat balik, artinya kebalikannya adalah anak kecil tidak wajib puasa. Anak kecil tidak wajib puasa, yang belum balik tidak wajib puasa. Berarti kalau nggak puasa nggak dosa, Ustaz? Enggak. Nah, balik berapa batasannya sering kami sampaikan nggih. Ya, batasan balik maksimal 15 tahun. Ya, itu kalau belum muncul tanda-tanda balik. Sampai 15 tahun berarti mesti dia balik dengan 15 tahun tadi. Atau sebelum 15 tahun ketika muncul tanda-tanda balik. Bagi laki-laki dan perempuan yaitu ihtilam, mimpi basah. Bagi perempuan saja yaitu haid. Secepat-cepat anak balik umurnya 9 tahun. Enggak mungkin anak bisa masuk usia balik kurang dari 9 tahun. Nah, terus bagaimana anak kecil, Pak Ustadz? Kemarin pas ngisi radio atau di mana ya? Ada pertanyaan itu, Pak Ustadz, saya punya anak gitu, anak saya masih kecil. Oh, di Ahad pagi Melumbang di majelis takon. Anak saya masih kecil, tak paksa puasa, Pak Ustadz. Nah, sampai kadang tidak kuat, usianya masih 6 tahun, tidak kuat, ya pengen batal. Tapi orang tuanya maksa, wis ojo, ngatek lemes tiles jare. Wis turu wae. Ya akhirnya ya sampai sore mungkin dengan sangat berat sekali dia berpuasa. Ya. Ini hukumnya bagaimana gitu. Nah, kalau tujuannya itu melatih, maka harus dipertimbangkan batasan maksimal kemampuan di level latihan. Jangan sampai gara-gara dipaksa jadi sakit, ini mboten angsal. Atau gara-gara dipaksa pingsan, kan masih anak-anak gitu. Karena kalau sebelum balik belum wajib puasa. Meskipun belum wajib puasa, orang tua, bapak dan ibu atau kakek dan nenek apabila bapak ibunya tidak ada, mereka wajib memerintahkan anak kecil berpuasa sejak umur 7 tahun. Oke. Wajib memerintahkan putra-putrinya berpuasa sejak umur berapa? 7 tahun. Kan dereng wajib saat nggih, memang dereng wajib, tapi diperintah untuk membiasakan, untuk latihan.
Lah kalau merintahnya sebelum 7 tahun Pak Ustadz, berarti belum wajib. Artinya ya sunnah, boleh saja, enggak apa-apa. Jenengan punya anak masih 6 tahun, tapi kayaknya kok fisiknya udah kuat. Terus masuk bulan Ramadan diperintah puasa, dibiasakan puasa. Ya, yang seperti ini bagus, enggak apa-apa. Tapi ingat jangan dipaksa kayak tadi sampai pingsan seumpamanya atau sampai sakit. Nah, itu batasan yang sudah tidak diperbolehkan. Nggih, karena memerintahkan anak sebelum usia 7 tahun itu belum waktunya secara kewajiban. Yang kedua, anak juga belum wajib puasa. Jadi kalau dia belum kuat kok batal, enggak masalah. Biasanya anak-anak kecil semangat berpuasa nek oleh hadiah. Nggih. Maka modelnya pakai motivasi. Le atau nduk, kowe poso sedina nek ora mokah tak kei 5.000. Wah niku semangat hitung-hitungan 5.000 ping 30. Berarti badhe oleh 150. Semangat niku. Napa meleh sedina 10.000. Wah niku insyaallah mboten mokah. Nggih ta? Insyaallah. Jadi syarat yang kedua tadi apa? Taklif. Taklif ya. Taklif itu apa tadi? Berakal dan balik. Kalau disebut taklif itu apa? Berakal dan balik. Yang ketiga syarat wajib puasa adalah al-itaqah, mampu menjalankan puasa. Kemampuan dalam menjalankan puasa ini ada 2. Kemampuan secara hissi yaitu secara fisik, dan kemampuan secara maknawi yaitu secara syariat. Kemampuan secara fisik yaitu orang yang dalam kondisi usia yang mampu menjalankan puasa, atau orang yang tidak terkena penyakit menahun. Ada orang sakitnya itu tahun-tahunan, nggih. Sakit apa? Mungkin stroke, mungkin apa asam lambung atau apa yang parah ya, yang kronis sampai betul-betul enggak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Ya. Nah, yang seperti ini mereka bisa tidak wajib puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tidak mampu menjalankan puasa, kewajibannya berubah dari puasa jadi fidyah. Jadi mereka tidak wajib puasa tapi wajib bayar fidyah. Itu al-itaqah. Secara kemampuan, secara hissi, secara fisik. Secara maknawi, ya ini bagi wanita. Wanita yang terkena haid atau nifas itu dianggap tidak mampu menjalankan puasa secara syar'i. Karena nanti disebutkan dalam syarat sahnya puasa bersih dari haid dan nifas. Berarti wanita yang dalam kondisi haid dan nifas tidak wajib berpuasa. Bahkan kalau maksa berpuasa ya batal puasanya. Maksa berpuasa, puasanya batal. Ya. Baik. Selanjutnya al-iqamah. Sebelumnya as-sihah. Yang keempat. Ya, syarat yang keempat, syarat wajibnya puasa adalah sihah, yaitu sehat. Lawan kata dari sehat orang sakit. Nah, ini sakit yang bukan menahun, kadang sakit sehari 2 hari, sakit 3 hari. Wajib enggak puasa? Enggak wajib. Tapi bagaimana kalau maksa puasa? Apakah puasanya sah? Puasanya sah. Karena nanti di dalam syarat sahnya puasa tidak disebutkan harus sehat. Paham nggih? Nggih, cuman enggak wajib saja, artinya nek ora poso ya ora dosa ngoten lho. Nek mboten poso mboten dosa, tapi menawi poso sah.
Nah, apakah sah itu dengan kemakruhan atau keharaman atau sah tanpa kemakruhan tanpa keharaman? Nah, di situ ada rinciannya. Apabila ya menurut dokter yang memiliki yang memang bidang di dalam kesehatan ya mendiagnosa kalau kamu puasa sakitmu tambah parah. Seumpama nggih, sudah didiagnosa seperti itu. Terus memaksakan diri berpuasa yang dengannya sakitnya tambah parah. Nah, niki makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ya kan? Karena dia sebetulnya punya hak untuk tidak berpuasa yang dengannya sakitnya bisa segera sembuh. Padahal kalau sakitnya enggak sembuh-sembuh juga akhirnya berefek bisa jadi udzur untuk tidak berpuasanya tambah panjang. Gitu. Nah, kudune gerais dinten rong dinten kalau memang dia recovery meninggalkan puasa bisa segera sehat. Tapi maksa poso 2 hari itu maksa poso malah gara-gara itu bisa sakit 1 pekan, 2 pekan. Nah, maka hukumnya napa tadi? Makruh. Tapi apakah sah? Sekali lagi napa? Sah. Nggih. Nah, kalau tidak ada madharat artinya sakit sebetulnya tubuhnya lemah sakit. Kalaupun dia enggak puasa, enggak dosa. Tapi seumpama dipaksakan puasa ya insya Allah masih bisa mampu dan enggak ada madharatnya. Bahkan ada beberapa sakit tertentu dengan berpuasa malah lebih baik. Nggih, ada beberapa jenis penyakit yang dengan berpuasa malah lebih baik. Nah, yang seperti ini sah dan tentunya tidak makruh. Nggih. Ini orang sakit. Kemudian yang terakhir syarat wajibnya puasa adalah al-iqamah, yaitu puasa wajib bagi orang yang mukim. Ya, artinya tidak wajib bagi musafir. Tidak wajib bagi musafir, orang yang safar. Maksud orang yang safar itu adalah orang yang melakukan perjalanan minimal 84 kilo ke tempat tujuan. Ya, minimal berapa? 84 kilo. Kemudian lama perjalanan maksimal bagi yang niatnya jelas itu 4 hari. Contoh orang safar ke Jogja, orang sepanjang safar ke Jogja. Jogja pun langkung nggih, 84 nggih. Langkung napa mboten? Langkung. Jogja sekitar 90 sampai 100 kilo dari sini. Berarti pun mlebet jarak safar. Orang bepergian ke Jogja itu sudah dianggap musafir. Sudah dianggap musafir sehingga dia boleh untuk tidak berpuasa. Selama berapa? Nah, kalau niatnya safar ke Jogja itu yakin aku meh ning Jogja 3 dino. Selama 3 hari itu di Jogja dia boleh enggak puasa. Puasa tidak wajib. Meskipun sampai tujuan Jogja di sana ya di rumah. Gone sedulure seumpamanya. Ya, boleh, enggak puasa boleh, boleh, enggak dosa. Karena tidak wajib. Tapi ingat nggih, qadha tetap berlaku kan ngoten lho. Oh ampun, berarti wis ora wajib iki wis ora dibayar utange ta? Enggak. Meninggalkan puasa Ramadan saja boleh, tapi nanti setelah Ramadan diqadha gitu. Makanya orang ini kadang pikir-pikir ya meskipun aku iki oleh ra poso. Tapi mbangane qadha engko posone dhewe. Nggih, malah berat kan? Nah, mending wis poso sisan gitu. Tapi boleh ya tadi seumpama tidak berpuasa, boleh enggak dosa. Kalau niatnya itu pasti dan lebih dari 4 hari. Contohnya tadi ke Jogja, terus niatnya aku meh ning Jogja 7 dino. 7 hari di Jogja. Sejak pertama kali dia masuk Jogja sampai tempat tujuan, sejak saat itu dia disebut mukim.
sehingga tidak boleh ninggal puasa. Beda antara yang 3 hari sama yang 7 hari nggih. Yang 3 hari selama di sana dianggap musafir, ninggal puasa angsal. Tapi yang 7 hari sejak awal loh itu langsung disebut mukim. Dia disebut musafirnya hanya di perjalanan saja. Tapi kalau sudah sampai tempat tujuan disebut mukim. Nah, penting untuk kita ketahui, safar yang boleh seseorang ninggal puasa di hari tersebut adalah ketika safarnya itu ya dimulai atau dia sudah keluar rumah dari malam harinya. Kalau seumpamane safare enjang niki bidal seke pundi sepanjang Margo Santen ke Jogja. Pagi ini baru jalan. Sepanjang perjalanan itu dia tidak boleh berbuka. Kecuali kalau memang udzur karena enggak kuat, karena itu beda lagi. Tapi gara-gara safarnya saja dia berbuka enggak boleh. Kenapa? Karena dia keluarnya bukan malam hari. Nggih. Tapi orang bidal sak derenge subuh, sahur atau sebelum sahur jalan ke Jogja. Nah, sepanjang perjalanan itu kalau dia mau berbuka karena dia musafir diperbolehkan. Jelas napa mboten niki? Jelas nggih. Nah, niki syarat wajibnya puasa yaitu dia mukim, lawan dari kata mukim adalah musafir. Baik, selanjutnya arkanus shaum, rukun puasa. Arkanus shaumi salasatun, rukunnya puasa ada 3. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua watarkul mufattirat, meninggalkan pembatal puasa. Yang ketiga as-shaim, orang yang berpuasa. Itu disebut rukun puasa. Artinya puasa tidak akan terlaksana kecuali ada 3 rukun tadi. Ada orang yang berpuasa, ada niat, dan dia meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Niat, syarat sahnya niat puasa adalah dikerjakan di malam hari. Konteksnya niki puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah nanti beda. Puasa sunnah boleh, jam sekarang ini niat boleh. Asalkan dari subuh tadi sampai sekarang belum makan. Oke. Tapi kalau puasa Ramadan, niat itu wajib di malam harinya. Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyitis siyama fala saumalahu. Orang yang belum niat di malam harinya untuk berpuasa tidak sah puasanya. Dari kapan niat itu bisa dikerjakan? Dari sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berarti bibar jenengan niku buka langsung niat nggih benjange niku pun sah. Nggih. Dari setelah berbuka sampai kapan? Sebelum terbit fajar. Bagaimana tata cara niatnya? Nawaitu shauma Ramadan. Ini minimalnya itu. Nawaitu shauma Ramadan. Cobi sarang-sarang. Nawaitu shauma Ramadan. Niku minimalnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz susah. Basa Jawi angsal. Niat ingsun poso Ramadan. Gampil toh? Niat ingsun poso Ramadan. Itu minimalnya. Kalau mau yang maksimal, yang sempurna, ya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi taala. Disebutkan di situ hadhihi sanati. Kenapa kok hadhihi sanati tak tahun ini? Siapa tahu ada yang masih utang tahun lalu. Diniatine nggih bayar utang tapi pas Ramadan niki. Gitu. Ya, maka disebutkan hadhihi sanati.
Dan itu enggak lazim. Selama puasanya itu puasa Ramadan, sama-sama puasa Ramadan, mau dikerjakan di sekarang ini, artinya Ramadan tahun ini atau Ramadan tahun lalu yang dikerjakan, sama-sama puasa Ramadan. Sehingga cukup niatnya nawaitu shauma Ramadan. Niat ingsun poso Ramadan. Niatnya disampaikan dalam hati. Dalam hati. Karena inti niat itu apa yang ada dalam hati. Menawi dilafatke dos pundi Pak Ustadz? Angsal. Bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk dilafatkan agar membantu hati bisa berniat. Oke, dalam mazhab Syafi'i khususnya hukum talafut bin niat itu mustahab, dianjurkan. Ya, dan bisa wajib kalau orang tidak bisa niat kecuali dilafatkan. Ada orang aku raiso niatin orang dilafatke, maka melafatkan itu bisa jadi wajib. Oke. Tapi kalau orang yang tanpa melafatkan sudah bisa niat, enggak perlu. Enggak perlu melafatkan niat tersebut. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebetulnya ini kan sudah lewat beberapa hari. Oke. Di awal Ramadan boleh enggak meniatkan puasa 1 bulan penuh? Oke, langsung dirapel niat ingsun poso Ramadan sesasi. Nah, menurut jumhur ulama dari madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali yang seperti itu tidak boleh. Bahwa niat itu harus diulang-ulang setiap malam. Setiap 1 hari 1 niat, 1 hari 1 niat terus. Nggih. Nah, sedangkan madhab Maliki memperbolehkan tadi. Niatnya dirapel wau niku. Di awal Ramadan langsung niat ingsun poso Ramadan sesasi. Nggih. Maka nah ini karena ada 2 pendapat seperti ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, itu menganjurkan begini. Dianjurkan ya, untuk di awal Ramadan itu niat rapel dulu. Mengikuti mazhab Malik. Niat ingsun poso Ramadan sesasi. Dirapel dulu. Nah, sudah itu niat lagi 1 hari 1 hari. Setiap malam niat, setiap malam niat. Tujuannya apa? Dikhawatirkan apabila dalam 1 hari lupa niat. Nah, dalam 1 hari lupa niat, maka puasanya tetap sah menggunakan sudut pandang madhab Maliki. Itu padahal yang berbicara ulama madhab Syafi'i. Karena kesepakatan para ulama diperbolehkan taklid kepada salah satu madhab dari 4 madhab. Nggih. Nah itu maka ya pun kelewat wingi, pun kelewat. Nggih. Niat rapele pun kelewat. Kok mboten ngertos jenengan niate kalau wingi dos pundi? Sasi napa rong sasi? Nggih. Seumpamanya belum niat berarti jangan sampai kelupaan setiap malam. Nggih, niat. Dianjurkan niat itu dilafatkan atau didhahirkan setelah sahur, sebelum adzan subuh. Setelah sahur. Kenging napa? Ya, menghindari perselisihan di antara ulama yang mengatakan bahwa niat itu dianggap batal apabila terjeda makan dan minum. Oh. Niate jenengan jam 8 bibar traweh. Padahal bar traweh enten jaburan. Ya kan? Wonten gorengan, ngopi kan ngoten. Nah niku ndahar kalih ngunjuk. Menurut sebagian ulama niat batalkan niat, makan dan minum itu batalkan niat. Maka dianjurkan lagi niat itu meskipun sudah diucapkan di malam hari diulang. Diulangnya kapan? Sebelum subuh, setelah sahur. Pas sudah rampung wis ora meh maem melih pun mboten maem pun mboten mimi, mboten ngunjuk.
diniati melih. Nggih, nawa itu napa? Sauma Ramadan. Jelas nggih perkawis niat. Wa tarkul mufattirat dan meninggalkan pembatal nanti ada di akhir. Syurutu sihhati shaum. Nah, ini yang tadi saya singgung, syarat sahnya puasa. Kapan puasa seseorang itu dianggap sah? Ada 4. Yang pertama al-Islam, tadi sudah kita jabarkan. Ya, al-Islam, syaratnya Islam. Berarti orang kafir kalau puasanya enggak sah. Kemudian yang kedua al-aqlu, berakal. Ya, kalau tadi disebut taklif, kalau di sini dipisah. Baliknya dihilangkan, tinggal akalnya. Kenapa? Karena anak kecil kalau menjalankan puasa dengan tata cara yang benar, puasanya sah. Nggih, dapat pahala, dapat. Cek cilik loh padahal. Ponangsal ganjaran. Ganjaran akhirat kalih duit 5.000 wau niku. Gitu. Nah, itu anak kecil. Jadi di sini kalau syarat wajib tadi taklif, di sini baliknya dihilangkan, tinggal akalnya, berakal. Artinya kalau ada orang gila posone rasa, gitu ya. Karena dia tidak memenuhi kriteria syarat sahnya puasa. Yang ketiga wan naqa'u minal haidhi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Nah, ini bagi wanita, maka nanti di pembatal puasa, ketika pas puasa kok keluar darah haid langsung otomatis batal puasanya. Nggih. Kemudian yang terakhir wal ilmu biqaunil waqti qabilan lisaum. Mengetahui bahwa waktu yang dia berpuasa itu memang sudah boleh untuk berpuasa. Maksudnya puasa Ramadan. Karena dilarang seseorang berpuasa Ramadan sebelum masuk waktunya. Ada istilah yaumus syak, hari ragu-ragu, yaitu hari 30 Sya'ban. Nah, itu dilarang, haram hukumnya seseorang berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Karena belum yakin kalau itu sudah betul-betul masuk Ramadan. Boleh enggak orang puasa di bulan Sya'ban? Ya, boleh dengan syarat satu, bukan puasa Ramadan. Ya, contohnya puasa qadha atau puasa nadar atau puasa kafarat atau puasa wirid. Contoh, bulan Ramadan masuk hari Selasa. Tanggal 30 Syawalnya hari Senin. Lah orang ini sudah terbiasa bertahun-tahun puasa Senin ke Kamis. Maka Senin ini puasa boleh. Itu dinamakan saumu wirdin, puasa wirid. Ya. Juga boleh seseorang mulai Ramadan di tanggal 30 Sya'ban, ya, bagi yang melihat hilal atau yang meyakini bahwa hari itu sudah Ramadan. Contohnya ahli hisab. Ahli hisab orang jago falak ngitung bulan. Hitung-hitungannya dia itu yakin banget kalau Sya'ban tahun itu cuma 29. Boten 3 dosa. Ya, tapi karena hisabnya dia ditolak sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan awal Ramadan bagi seluruh kaum muslimin. Tapi orang yang menghitung tadi yakin, aku yakin banget nek iki wis mlebu Ramadan. Maka dia wajib berpuasa. Dirinya sendiri wajib berpuasa. Atau orang yang lihat hilal, orang lihat hilal di tanggal 29 sore lihat hilal. Habis itu dia bersaksi di hadapan pemimpin kaum muslimin kalau melihat hilal. Tapi saksinya ditolak karena satu sebab. Bisa jadi orang ini dianggap fasik atau macam-macam syarat-syarat yang belum terpenuhi untuk diterimanya kesaksiannya. Bagi orang lain belum boleh berpuasa. Tapi bagi dia yang lihat hilal ini wajib berpuasa. Gitu nggih? Maka ini syarat sahnya puasa adalah mengetahui bahwa yang dijalankan dari puasa itu
memang sudah masuk waktunya. Nek sekarang ini wis genah mlebu Ramadan. Nggih to? Wonten sing nyeleneh dhewe nek aku urung, aku sesuk posone mulai Senin kok. Posone mulai Senin, aliran apa nih? Nggih, niki 4 syarat sahnya berpuasa. Kemudian sunanus saum. Sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika berpuasa khususnya Ramadan. Ya, yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Ini sunnah. Ya. Dan ini diambil dari apa? Dari hadis la yazalun nasu fi khairin ma'ajjalul fitrah. Orang-orang itu akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Wah, ini saya baru dapat kiriman, Pak, semalam. Ada dai, kayaknya nasional sudah sepuh juga, mengkritisi masalah ini, mengkritisi masalah sunnah menyegerakan berbuka. Dalilnya apa? Oh, itu enggak sesuai dengan Quran. Qurannya itu loh bilang, ya, tsumma atimmus siyama ilal lail, maka sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Kemudian dia ngotak-atik sendiri, malam yang dimaksud itu adalah ketika hilangnya mega merah, berarti isya. Itu. Ada yang kritisi lah, itu menyegerakan berbuka itu menyelisihi Quran katanya. Waduh, iki repot. Nggih. Bener, itu disebarkan lewat media-media sosial itu. Itu. Ada orang yang masih tak, wong baru semalam saya dapat videonya itu. Ini leneh itu ya, membenturkan antara Quran dan hadis. Padahal orangnya yang nggak bisa paham maksudnya tsumma atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Awal waktu malam itu adalah tenggelamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda, idza aqbalal lailu hahuna wa idza adbaran naharu hahuna wa idza aqbalal lailu hahuna wa adbaran naharu hahuna faqad aftaras shaimu. Apabila malam sudah datang, yaitu tenggelam matahari, dan siang itu sudah sirna, karena kan tenggelam matahari berarti artinya sudah tidak ada cahaya matahari. Nggih. Sudah tidak ada cahaya matahari, artinya mataharinya sudah enggak ada, cahayanya mungkin masih semburatnya masih ada. Ya. Maka faqad aftaras shaim. Di waktu itulah seseorang itu berbuka. Ya. Nah, ini pemahaman nyeleneh, mengkritisi masalah sunnah apa? Ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Tapi syarat menyegerakan berbuka, bapak-bapak, ibu-ibu, itu di waktu yang kita sudah yakin dengan adanya bayinah, dengan adanya bukti kalau itu sudah masuk maghrib. Contohnya terjadi kasus 5:30 adzan, umpama nggih, adzan. Terus, ini kita harus menyegerakan berbuka, wis adzan ayo ndang. Nah, niku batal niku posone. Kenging napa? Karena itu belum betul-betul yakin bahwa sudah masuk maghrib. Buktinya mungkin masih terang nggih, 5:30 niku tesih lumayan kan. Maghribnya masih 20 menit oleh 23 atau berapa sekarang? Kan 5 lebih 48. 47 berarti kan masih 18 menit lagi. Ya, itu masih lumayan terang. Kalau ada orang adzan jam 5:30 terus dasari wis adzan, maka menyegerakan berbuka di waktu itu hukumnya haram. Nggih, karena justru membatalkan apa? Puasa. Kemudian yang kedua sunnahnya wa ta'khirus sahur. Ta'khiru as-sahur, mengakhirkan sahur. Ini juga ada syaratnya. Syaratnya di waktu yang tidak dikhawatirkan nabrak adzan subuh. Kan suruh mengakhirkan sahur Pak Ustadz. Saya biasanya sahur 5 menit sebelum adzan.
ini tidak boleh, baru makan enak-enak sudah Allahu Akbar. Mulut makanan masih di mulut, ya Allahu Akbar. Kalau makanan masih di mulut kan harus ditelan sekalian, batal nih. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh Pak Ustadz, katanya ada hadis yang menyatakan bahwa apabila engkau mendengar adzan dan di tanganmu masih ada makanan, maka sempurnakanlah. Disuruh menghabiskan. Ini konteksnya para ulama menilai hadis ini adalah adzan awal. Adzan awal itu kan subuh dulu itu 2 adzan. Adzan yang pertama adalah adzannya Bilal. Adzan yang kedua adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Adzan yang pertama biasanya membangunkan orang untuk qiyamul lail dan qiyam sahur. Jadi nek dulu itu membangunkannya orang kelontengan. Sekarang kan kelontengan sahur. Dulu bangunkannya pakai adzan. Nah, maka ini menghukumi orang-orang yang sebelum adzan sudah bangun. Terus dalam posisi makan adzan pertama. Lagi piye hukume? Kan mereka bingung. Jangan-jangan sudah dari sejak adzan pertama itu harus setar puasa. Maka Rasulullah menjelaskan kalau mendengar adzan pertama masih ada makanan, ya sempurnakan makannya. Karena mulai puasanya setelah adzan kedua. Jelas nggih? Nggih. Baik, mengakhirkan sahur termasuk sunnah. Kemudian wal iftaru ala tamr, berbuka menggunakan tamr, menggunakan kurma. Ini sunnah. Lebih afdol lagi kalau punya rutab, kurma yang masih muda, itu lebih afdol lagi. Kalau tidak ada kurma, apakah berbuka dengan yang manis-manis? Nah, itu tidak ada dasarnya. Berbuka dengan yang manis-manis itu tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada kurma ya air putih. Kalau tidak ada kurma air putih. Bukan dengan yang manis-manis, akhirnya buko permen. Yang manis-manis, yang penting manis Pak Ustadz. Ada orang lain mungkin nyeleneh, saya enggak dengan permen, enggak dengan teh, enggak dengan kopi, enggak dengan jus. Saya cukup berbuka dengan memandang wajahmu yang manis. Karena berbukalah dengan yang manis-manis. Pasti bae ning ngarepe wajahe enggak manis. Nggih. Jadi cuman kurma ya, yang sunnah itu apa? Kurma. Maka kalau buka bersama kalau bisa disediakan meskipun 1 butir. Kalau bisa lebih afdol lagi 3 butir kurma. Wa iktsarul Quran, disunahkan juga di bulan Ramadan ini memperbanyak baca Quran. Ya. Karena para ulama sangat memperhatikan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir was-shadaqatu fir Ramadan. Banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Di antara sedekah yang afdol di bulan Ramadan adalah iftarus shaim, memberi makanan berbuka bagi orang berpuasa. Ya. Man aftaras shaima faka'an nama som. Orang yang memberi buka orang berpuasa seakan-akan dia juga ikut pahalanya yang berbuka. Artinya dia puasa, dia ngasih berbuka puasa, double pahala puasanya. Nggih. Baik, selanjutnya makruhatus shaum. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Makruhatus shaumi katsiratun minha, yang dimakruhkan dalam berpuasa banyak. Di antaranya al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyak, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Pas wudu, istinsyak, masukkan air ke hidung. Enggak boleh terlalu dalam. Hukumnya makruh, dikhawatirkan bablas. Kalau sampai ke khaysum, atasnya khaysum sini rongga, nah ini membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya wadzaukut ta'am. Ini ibu-ibu biasanya nyicipi masakan. Nah niki hukumnya makruh, nggih. Makruh ta Pak Ustadz nggih, padahal taklek iki. Dilek nggih batal.
Maksudnya mau nyicipi tok dilepeh meleh niku lho. Nah niku makruh. Kenging napa dikhawatirkan ada sisa-sisa rasa makanan yang masih tertinggal di mulut itu ketelan habis itu. Ya, nah itu jadi batal puasanya. Kemudian wal hijamah, bekam. Bekam di siang Ramadan hukumnya makruh. Meskipun tidak batalkan puasa, tapi makruh karena melemahkan. Orang habis bekam jadi lemes. Wis dasare poso getehe di jupuk. Nah, itu makanya makruh hukumnya. Kemudian yang terakhir wa mad'u nahwil ilki. Nek basa Jawane niku nginang. Nggih. Nginang, sirih niku. Nah, niku makruh hukume. Itu kan enggak ditelen toh. Mboten toh dilepeh mulih. Nah, makruh niku hukumnya. Mubtilatus shaum. Nah, niki terakhir pembatal-pembatal puasa ada 11. Tadi sudah saya singgung di awal ada 11. Yang pertama dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuh. Masuknya benda. Benda itu baik berupa padat, cair atau gas yang padat. Ya, makanan atau bukan makanan. Masuk ke rongga tubuh dari jalur rongga terbuka. Nah, jalur rongga terbuka ada 5. Mulut, hidung, telinga, kemaluan, dan dubur. Itu 5 rongga atau 5 jalur terbuka yang berpotensi membatalkan puasa kalau kemasukan benda darinya. Mulut, hidung, telinga, kemaluan, dan dubur. Batasan mulut, kapan sesuatu masuk mulut dan membatalkan puasa kalau melebihi pertengahan tenggorokan. Makhraj huruf ha di sini ha. Nah, bawahnya itu kalau sampai lebih dari itu berarti batal puasanya. Hidung atasnya khaysum. Khaysum di sini nanti ada selaput ya, atasnya di situ ada rongga terbuka. Kalau melebihi itu berarti batal puasanya. Telinga batasannya adalah ketika melewati tulang tengkorak. Ini kita ada tulang tengkorak kepala. Dari jalur telinga ini ada lubang ya, itu nanti tembus sampai dalam kan. Nah, kalau melewati tulang tengkorak dari jalur telinga itu membatalkan puasa. Maka cotton bud niku nggih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita bersihin telinga, kalau bisa dihindari di waktu siang seperti ini. Bersihkannya pas malam, khawatir kebablasan terlalu dalam itu membatalkan puasa. Kemudian dari dubur ada obat wasir, ambeien itu yang dimasukkan ke dubur. Nah, itu membatalkan puasa. Nggih, yang semacam itu membatalkan puasa. Kalau suntik dan yang lain gimana Pak Ustadz? Itu kan tidak lewat jalur rongga terbuka. Nah, dilihat. Kalau suntik itu dimasukkan ke pembuluh darah besar yang nanti sampai masuk ke lambung, maka yang itu membatalkan. Tapi kalau lewat aksop, lewat otot itu tidak membatalkan. Maka vaksin itu enggak membatalkan puasa. Vaksin. Contohnya dulu kalau Ramadan mau berangkat umroh harus vaksin meningitis. Nah, itu nek disuntikkan ke situ enggak membatalkan puasa. Karena apa? Tidak melalui pembuluh darah besar. Kalau disuntikkannya pembuluh darah besar, termasuk utamanya adalah apa? Infus. Nah, itu jelas membatalkan puasa. Torib, selanjutnya al-qai'u amdan. Ya, muntah dengan sengaja. Contohnya begini, di perjalanan asli ini masih puasa, mual sama pusing. Nah, terus yang sampingnya mijiti sini. Gitu? Gara-gara niku akhirnya muntah, nah itu batal puasanya. Ya meskipun tadi kalaupun safar itu batal puasanya kan tidak dosa nggih. Tapi ya ngono sisan makan katanya. Terus selanjutnya wal jima, berhubungan intim.
meskipun tidak mengeluarkan mani, ya, hanya berhubungan intim saja itu sudah batal puasanya, meskipun tidak sampai inzal atau keluar mani. Selanjutnya wa khurujul mani bimubasyaratin bisyahwatin ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi bitahrim. Wah niki dawa. Napa maksudnya? Keluarnya mani bimubasyarah dengan kontak fisik. Artinya yang tidak dengan kontak fisik tidak membatalkan. Kemudian syarat yang kedua dari batalnya keluar mani ini adalah secara sengaja. Kalau tidak sengaja berarti enggak batal. Wal ikhtiyar, dengan pilihannya, bukan karena dipaksa. Kalau dipaksa maka tidak batal. Wal ilmi bitahrimi filkul, dan dia mengetahui keharamannya. Nah itu baru membatalkan puasa. Maka waliyadzubillah di siang bolong, ya, mungkin orang bayangkan sesuatu, ya, kemudian sampai keluar maninya, apakah batal? Keluarnya mani tadi membatalkan enggak? Batal mboten? Mboten. Kan tadi syaratnya batal tadi satu, adanya kontak fisik. Kontak fisik itu dengan sentuhan, dengan kontak fisik. Terus yang kedua dengan apa? Sengaja. Berarti kalau enggak sengaja enggak batal. Terus yang ketiga dengan pilihan, artinya kalau dipaksa tidak batal. Terus yang keempat mengetahui keharaman. Kalau enggak ngerti, oh tak kira ora haram, tak kira ora batal. Nah itu enggak membatalkan puasa. Tahu akan keharaman hal tersebut, yaitu mengeluarkan mani di siang bulan Ramadan. Sisa sedikit kita selesaikan. Wal jununu walau lahdhah, gila meskipun sebentar. Komat edane 5 menit. Nah, niku batal puasane nggih. Wasukru wal ighma'u in ta'adda bihima walau lahdhah. Orang mabuk atau pingsan karena disengaja, ya meskipun sebentar, itu membatalkan. Contoh yang ighma ataupun pingsan, dibius diadakan operasi malamnya, malam hari, gitu, jam habis isya. Sebelumnya udah niat, wah aku tak niat poso sesuk. Nah habis isya dioperasi, ternyata biusnya sampai jam 5 belum hilang, baru siuman jam 5. Bisa enggak dia ngelanjutin puasa? Enggak bisa. Karena tadi ada ighma atau kepingsanan, ya, tidak sadar, ya, meskipun sebentar, hanya dari jam 5 itu kan berarti baru berjalan subuh berapa dari subuh? Setengah jam. Ya kan? Baru setengah jam dia enggak sadar, tapi enggak sah jalankan puasa karena biusnya itu dengan sengaja. Kan memang sengaja dia ngadakan operasi. Nah, contoh yang tidak sengaja, nanti ini masuk kriteria yang setelahnya. Orang dibius, mungkin dibegal, dibius, gitu, pingsan. Sebelum dibegal sudah niat itu, sudah niat poso. Ya mungkin habis maghrib niat poso, keluar rumah habis isya dibegal, ya pingsan sampai besoknya. Bangun dari pingsannya jam 5 sore. Jam 5 sore. Kemudian habis itu sebelum maghrib tinggal berapa itu? Jam 5 sore, sejam lah. Sah enggak puasanya? Sah enggak? Nah, puasanya enggak sah. Karena kalaupun tidak sengaja itu jangan melebihi setengah hari. Berarti kapan jadinya sah? Kalau dia siuman sebelum jam 12. Gitu nggih. Mabuk juga sama, dikiaskan sama. Mabuke mendeme bengine tasih keliengan sampai pagi. Itu meskipun sebentar puasanya enggak sah. Nggih. Paham? Tayyib, selanjutnya waridah murtad. Murtad mung 5 menit murtate, syahadat lagi, batal puasanya.
wajib diqadha ya. Kemudian wal haid bagi perempuan, nifas juga sama ya, jam berapa sebelum buka 5 menit ya, keluar darah haid ya sudah batal puasanya. Menyakitkan nggih ibu-ibu nggih. Kari 5 menit loh niku. Batal puasane niku nggih. Tetap batal meskipun sebentar ya. Tapi ingat ini nanti ibu-ibu harus belajar ya membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Jadi yang membatalkan itu yang darah napa? Haid. Kalau yang keluar darah istihadhah enggak batal. Wanita yang istihadhah tetap wajib puasa. Yang terakhir wiladah, persalinan. Nggih, sekedar persalinan itu membatalkan puasa. Nifas juga sama tadi ya, karena nanti ini ada ilmu khusus bagi ibu-ibu ya tentang masalah hukum haid dan nifas. Ini banyak yang belum ngerti loh, membedakan darah haid dan nifas itu seperti apa. Karena kadang orang pahamnya wis pokok men sing penting ini ya haid gitu. Padahal belum tentu. Haid itu kalau lebih dari 15 hari maka hari ke-16 sudah darah nifas. Karena batasan maksimal haid itu cuma 15 hari. Itu ada ilmunya panjang. Nanti mesake bapak-bapak nek bahas darah haid. Khusus saja bagi ibu. Nggih, mungkin nanti kita adakan daurah khusus ya membahas masalah hukum darah haid dan nifas. Itu banyak hukum yang terikat dengannya itu, masalah jima, masalah puasa, masalah sholat itu berkaitan dengan darah haid dan nifas. Mungkin itu, mohon maaf ini agak panjang dikit, sampai 7:30 baru rampung. Semoga bermanfaat ilmu yang kita bahas. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.